Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang konsep ekonomi mikro. Konsep ekonomi mikro berkembang dari tahun 1776 ketika Adam Smith terkenal dengan bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, yang menggambarkan bagaimana perkembangan industri dan perdagangan di Eropa pada masa itu, serta bagaimana perdagangan bebas dan kapitalisme dimulai. Adam Smith dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi karena pemikiran-pemikiran beliau di dalam bukunya yang berkaitan erat dengan aspek kegiatan perekonomian di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Gregory Mankiw, ilmu ekonomi itu adalah sains sosial, di mana yang dibahas adalah bagaimana setiap masyarakat memilih dalam hidupnya untuk dapat meneruskan kehidupannya, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan menggunakan metode-metode sains. Ilmu ekonomi membuka wawasan kita bahwa di sekitar kita itu ada banyak masalah-masalah yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan, yang mana jika salah dalam mengambil keputusan akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Contohnya adalah ketika kita harus memilih antara makanan atau berlibur dulu, mana yang kita utamakan, atau memilih untuk belajar atau bermain game atau berjalan-jalan. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata oikonomia, yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga atau keluarga, dan nomos artinya aturan. Maka ilmu ekonomi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan bagaimana manusia itu mengatur kehidupannya dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Jadi ekonomi mikro berbicara tentang bagaimana perilaku individu sebagai pelaku-pelaku ekonomi, baik itu sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Ekonomi mikro juga mempelajari bagaimana seorang konsumen mengambil keputusan dalam hal permintaan barang atau jasa dan produsen dalam hal penawaran barang maupun jasa. Adam Smith berpendapat bahwa ekonomi mikro itu adalah suatu subjek ekonomi yang memiliki sifat ekonomis rasional, yang mengakibatkan setiap pelaku ekonomi akan mempertimbangkan hal-hal rasional dalam pengambilan keputusan. Jadi kita melihat perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di sini ekonomi mikro berbicara tentang bagaimana seorang individu dalam mengelola sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah terbatas. Sedangkan ekonomi makro itu membahas ekonomi suatu negara, di mana kita akan melihat bagaimana suatu negara mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Jadi masalah pokok dalam ekonomi mikro itu ada beberapa. Yang pertama, kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, tapi alat pemuas kebutuhan itu atau sumber daya sangat terbatas. Yang kedua, kebutuhan manusia itu dapat berupa keinginan manusia dalam memperoleh barang ataupun jasa. Yang ketiga, ada keinginan untuk memperoleh barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membelinya. Itu disebut dengan permintaan efektif. Dan yang keempat, ada juga keinginan untuk memperoleh barang dan jasa tapi tidak disertai dengan kemampuan untuk membelinya. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan atau sumber daya yang tersedia dalam istilah ekonomi sering juga disebut sebagai faktor-faktor produksi. Dan faktor produksi ini terbatas jumlahnya. Kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan seefisien mungkin, maka
Manusia harus dapat mengambil keputusan dalam membuat pilihan yang terbaik untuk memaksimumkan kesejahteraan. Bagaimanakah memaksimumkan kesejahteraan itu? Yang pertama, konsumen perlu memilih dalam mengkonsumsi barang. Barang apa yang perlu dibeli dan berapa banyak yang dibeli agar memberikan kepuasan yang maksimum. Dan yang kedua, produsen harus bisa membuat pilihan dalam memproduksi. Bagaimana menghasilkan produksi yang memberikan keuntungan yang maksimum dengan biaya produksi yang minimum. Sekarang jenis-jenis analisis ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif ini adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Contohnya adalah analisis mengenai keadaan petani di Sumatera Utara. Jenis analisis ekonomi yang kedua adalah teori ekonomi, yaitu pandangan-pandangan yang menggambarkan secara umum kegiatan ekonomi dan sifat-sifat hubungan ekonomi. Contohnya, jika harga mengalami peningkatan, maka permintaan pasti akan menurun. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Di ekonomi terapan, kita akan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah dalam perekonomian. Sehingga ekonomi terapan ini lebih dikenal dengan teori kebijakan ekonomi. Ada beberapa unsur-unsur penting di dalam ekonomi. Yang pertama adalah variabel-variabel. Pada hakikatnya, teori menunjukkan tentang bagaimana berbagai hal berkaitan satu sama lain. Teori mengemukakan pandangan tentang bagaimana perubahan suatu faktor mempengaruhi faktor lainnya. Jadi hal-hal yang berkaitan satu sama lain itu dinamakan dengan variabel, yaitu suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Variabel adalah unsur yang sangat penting dalam setiap teori. Contohnya, peranan variabel dalam teori harga. Teori tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana harga barang ditentukan. Dalam teori harga antara lain diterangkan sifat permintaan dari para pembeli, dan ini dikenal sebagai hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi kalau harga suatu barang berubah, maka jumlah permintaan terhadap barang itu juga akan mengalami perubahan. Jika harga barang naik, maka permintaan menurun, dan sebaliknya. Jadi dalam teori permintaan ini dengan jelas dapat dilihat bahwa ia mempunyai dua variabel, itu harga dan jumlah barang yang diminta atau dibeli. Jadi hukum permintaan itu menerangkan bagaimana sifat hubungan antara dua variabel tersebut. Yang kedua adalah asumsi. Di dalam teori ekonomi sangat perlu membuat asumsi atau pemisalan-pemisalan, di mana melalui asumsi kita bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara berbagai variabel, karena kegiatan di dalam perekonomian itu sangat kompleks sifatnya. Jadi suatu peristiwa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan menerangkan bagaimana berbagai faktor tersebut akan mempengaruhi peristiwa itu menjadi sangat rumit. Maka gambaran yang lebih sederhana mengenai
bagaimana hubungan di antara suatu peristiwa dengan faktor yang mempengaruhinya harus dibuat, maka bisa diterangkan dengan membuat asumsi-asumsi. Yang ketiga adalah hipotesis. Ya, hipotesis sangat penting dalam mengemukakan teori. Hipotesis mengemukakan sifat-sifat daripada hubungan variabel-variabel yang diterangkan. Hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat umum, yaitu suatu pernyataan yang menggambarkan keadaan yang pada umumnya terwujud. Namun, meskipun demikian, hipotesis itu tidak 100% benar. Akan terdapat sifat hubungan di antara variabel yang berbeda dengan hipotesis yang dibuat. Namun, hipotesis masih tetap dianggap benar walau hanya 80%, atau misalnya hanya 75% dari peristiwa yang terjadi. Sebagai contoh, hipotesis yang menyatakan jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan menurun. Namun, terkadang tidak selamanya benar terjadi demikian karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Selanjutnya adalah membuat ramalan. Membuat ramalan sangat penting di dalam teori ekonomi. Kenapa? Karena dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan di dalam perekonomian. Andai kata analisis ekonomi menunjukkan bahwa peristiwa yang tidak diinginkan akan berlaku dalam perekonomian, maka langkah-langkah pencegahan dapat dilaksanakan agar peristiwa yang tidak diinginkan itu dapat dihindarkan atau setidak-tidaknya dikurangi pengaruh buruknya. Ya, demikian saja materi kita kali ini. Lain kali kita lanjutkan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya. Thank you.